ribuan imigran pengungsi Rohingya kembali mendarat di sejumlah pantai provinsi Aceh sejak akhir tahun 2023. Sebagaimana telah dikutip dari portal media lokal Antara News, menyebutkan Divisi Keimigrasian Kemenkumham Aceh mencatat sebanyak 1084 pengungsi Rohingya telah mendarat di berbagai wilayah Aceh. Namun, kedatangan manusia perahu ke Indonesia kali ini justru menjadi polemik, khususnya di khalayak masyarakat Aceh itu sendiri. Pasalnya, kedatangan para pengungsi Rohingya saat ini mendapatkan penolakan keras dari masyarakat Aceh. Lalu bagaimana sikap kita seharusnya dalam menanggapi isu-isu Rohingya saat ini? Sebelum kita mengambil kesimpulan tentang isu-isu Rohingya yang terbilang rumit, perlu dan penting bagi kita semua untuk memahami latar belakang hingga munculnya konflik dan berbagai permasalahan yang dialami komunitas Muslim Rohingya. Maka pada video kali ini kita akan membahas beberapa poin penting tentang apa-apa saja yang telah dialami oleh orang-orang etnis Rohingya. Dengan begitu, kita sebagai rakyat yang hidup bernegara dan telah dibekali akal, naluri, dan ilmu pengetahuan diharapkan dapat mengambil sikap dengan sebaik-baiknya guna menghindari kesalahpahaman, narasi-narasi sepihak, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas, simak ulasannya dari Fun Story. Jika menilik asal-usulnya, Rohingya adalah nama kelompok etnis yang tinggal di negara bagian Arakan atau Rakhine sejak abad ke-7, tepatnya pada tahun 788 Masehi. Meskipun ada beberapa versi tentang asal kata Rohingya, namun kata Rohingya sendiri dipercayai kuat berasal dari kata Rohan atau Rohang, nama kuno dari Arakan, sehingga orang yang mendiami wilayah ini disebut dengan Rohingya. Nenek moyang orang Rohingya adalah campuran dari Arab, Turk, Persian, Afgan, Bengali, Mors, Mughal, Patans, Magins, Chakmas, dan Indo-Mongoloid. Bahasa Rohingya dikategorikan sebagai bahasa-bahasa Chittagoniya yang dituturkan oleh masyarakat di bagian tenggara Bangladesh, sementara kebanyakan bahasa di Myanmar tergolong rumpun Taikadal, Austroasiatik, atau Sino-Tibetan. Jadi jelas bahwa kelompok etnis Rohingya mempunyai garis keturunan etnis Bengali, khususnya subetnis Chittagoniya yang tinggal di Bangladesh Tenggara. Komunitas Muslim Arakan mendiami wilayah itu pada abad ke-14, tepatnya pada masa kerajaan Merauke yang dipimpin oleh Raja Buddhis bernama Naramekla atau Min Saumun. Sebelumnya, selama 24 tahun, Naramekla diasingkan di Kesultanan Bengal. Tetapi, atas bantuan Sultan Bengal yang bernama Nasiruddin, ia mendapatkan tahta di Arakan. Setelah ia mendapat tahta di sana, Naramekla kemudian mengucapkan syahadat dan berganti nama menjadi Sulaiman Shah. Selanjutnya, ia membawa orang-orang Bengali untuk membantu administrasi kepemerintahannya, hingga terbentuklah komunitas Muslim pertama di Arakan. Lalu, di tahun 1420, Arakan resmi memproklamirkan diri sebagai kerajaan Islam yang merdeka di bawah Raja Sulaiman Shah. Kekuasaan Islam di Arakan bertahan hingga 350 tahun lamanya. Seiring dengan berkuasanya Naramekla, masuk pula penduduk Muslim dari Bengal ke wilayah Arakan. Dalam perkembangannya, jumlah pemukim Muslim dari Bengal terus bertambah, terutama ketika Inggris menguasai Rakhine. Inggris memasukkan banyak orang Bengali ke wilayah Arakan. Kebanyakan dari mereka dipekerjakan sebagai petani. Itulah alasan kenapa kebanyakan orang Rohingya bekerja di sektor agraris hingga saat ini.
Memasuki era kemerdekaan Burma pada tahun 1948 atau sekarang lebih dikenal sebagai Myanmar, pemerintah telah menyatakan migrasi tersebut adalah ilegal dan menganggap bahwa Rohingya adalah keturunan Bengali, serta menolak untuk mengakui mereka sebagai etnis dan warga negara Myanmar yang sah. Warga seperti yang didefinisikan oleh Konstitusi 1947 adalah orang-orang yang menjadi milik suatu ras pribumi, memiliki nenek dari ras pribumi, adalah anak-anak warga negara, atau tinggal di Myanmar sebelum tahun 1942. Menurut hukum ini, warga diharuskan untuk memperoleh kartu registrasi nasional, sedangkan non-warga negara diberikan kartu pendaftaran asing. Dengan berlakunya aturan ini, Rohingya tersisihkan, padahal sebelumnya orang Rohingya merupakan komunitas Muslim yang sudah tinggal berabad-abad lamanya. Mereka absah dan diakui sebagai warga negara. Bahkan ketika Inggris berkuasa di Burma, Rohingya menjadi bagian tak terpisahkan dari negara itu. Orang Rohingya juga ikut andil dalam kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948. Keadaan kemudian berbanding terbalik sejak kudeta militer oleh Jenderal Ne Win dari Partai Sosialis Burma pada tahun 1962. Sejak saat itu, komunitas Muslim di Myanmar, terutama Rohingya, mendapat perlakuan diskriminatif. Mereka tidak dianggap sebagai warga asli Myanmar. Pada tahun 1974, pemerintah Jenderal Ne Win telah melucuti kewarganegaraan kaum Rohingya. Dan selanjutnya, pada tahun 1982, melalui peraturan kewarganegaraan Myanmar, pemerintah menyatakan Rohingya sebagai non-nasional. Berdasarkan Undang-Undang Pitulutau Nomor 4 Tahun 1982, pemerintah Myanmar saat ini mengakui 3 kategori warga. Pertama, warga negara penuh adalah keturunan dari penduduk yang tinggal di Myanmar sebelum tahun 1823 atau lahir dari orang tua yang adalah warga negara. Kedua, warga asosiasi adalah mereka yang memperoleh kewarganegaraan melalui Peraturan Kewarganegaraan Myanmar 1948. Ketiga, warga naturalisasi mengacu kepada orang-orang yang tinggal di Myanmar sebelum 4 Januari 1948 dan mengajukan permohonan untuk kewarganegaraan setelah 1982. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis yang diakui secara hukum di Myanmar. Lebih dari 125.000 orang Rohingya yang saat ini masih bertahan di Rakhine Utara secara efektif tanpa identitas kewarganegaraan beserta hak-hak dasar manusia. Begitu pula Rohingya yang telah menyelamatkan diri ke berbagai negara di dunia, termasuk ke Indonesia. Menurut Burmese Rohingya Organisation UK, yaitu sebuah organisasi Rohingya yang berpusat di Inggris, mengatakan pemerintah Myanmar selalu membuat kebijakan yang menekan kelompok etnis Rohingya sejak tahun 1970-an. Tekanan terhadap warga Rohingya secara bertahap meningkat sejak proses reformasi yang diperkenalkan oleh Presiden Thein Sein pada tahun 2011. Mengutip dari Human Rights Watch, pada pertengahan tahun 2012, konflik etnis pecah. Kerusuhan sosial dan penganiayaan pun terjadi terhadap kaum Muslim Rohingya di Arakan. Kerusuhan itu bermula ketika tersebarnya isu bahwa pada 28 Mei 2012, seorang perempuan Buddha di Arakan telah diperkosa dan dibunuh oleh 3 orang pria Muslim. Isu itu kemudian menyebar dengan cepat hingga menjadi kemarahan besar terhadap komunitas Muslim di Arakan. 6 hari kemudian, sekumpulan penduduk Tongop dari Arakan yang beragama Buddha menghentikan sebuah bus dan membunuh 10 Muslim yang ada di dalamnya. Sumber yang sama menyebutkan
polisi, dan tentara yang ada di sekitar tempat kejadian hanya mengamati tanpa berusaha untuk menghentikan tindak kekerasan itu. 5 hari setelahnya, tepatnya pada Jumat 8 Juni 2012, terjadi kerusuhan antara komunitas Buddha dan Muslim di Sidway, ibu kota Arakan. Equal Right Trust pada 2012 juga melaporkan bahwa menjelang salat Jumat, ada 4 orang imam salat yang dibunuh saat menuju ke masjid. Hal ini jelas menimbulkan kemarahan besar di pihak komunitas Muslim Arakan. Mereka langsung mengejar orang-orang Buddha yang melakukan pembunuhan tersebut, dan mereka melakukan pembalasan. Akibat serangkaian peristiwa itu, terjadilah kerusuhan besar di kota tersebut dan lalu menyebar ke beberapa tempat lainnya yang menyebabkan banyak korban terbunuh hingga terusir dari tempat tinggal mereka, khususnya dari kalangan Muslim Rohingya. Sejak saat itu, penduduk Buddha di Arakan yang merupakan etnis Rakhine dengan dibantu oleh polisi dan tentara Myanmar, mereka terus melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya. Sebuah lembaga kemanusiaan Turki, İnsan Yardım Vakfı, pada 2012 silam memperkirakan sejak bulan Juni hingga dengan bulan Juli saja ada 1.000 orang yang mati terbunuh dan lebih dari 90.000 orang kehilangan tempat tinggal. Kemudian, gelombang kekerasan selanjutnya terjadi pada bulan Oktober 2012. Dalam peristiwa ini, sekitar 2.800 rumah Muslim Rohingya dibakar. Ada 2 pihak yang dipercayai kuat bertanggung jawab atas berlakunya kekerasan terhadap Muslim di Arakan. Yang pertama adalah penduduk Rakhine yang beragama Buddha, dan yang kedua adalah pemerintah serta tentara Myanmar. Di samping itu, tokoh-tokoh Rakhine seperti para pendeta Buddha, para akademisi, bahkan hingga media massa memiliki peranan besar dalam menyebarluaskan kebencian serta berita-berita provokasi yang mengakibatkan kekerasan terhadap komunitas Rohingya semakin besar. Ironisnya, pemerintah dan tentara Myanmar itu sendiri telah melakukan pembiaran atas berlakunya kekerasan oleh umat Buddha di Arakan. Bahkan sebenarnya dalam banyak kesempatan mereka justru terlibat secara langsung dalam tindak kekerasan terhadap Muslim Rohingya. Human Rights Watch menyebut beberapa saksi mata mengatakan betapa tentara Myanmar itu ikut melakukan penembakan dan pembunuhan terhadap rakyat Rohingya pada pertengahan tahun 2012. Dari fakta-fakta ini, jelas bahwa orang-orang Rohingya adalah korban dari rasisnya rakyat Buddha Rakhine serta kegagalan pemerintah Myanmar dalam menciptakan keadilan. Tragisnya, perlakuan ini terus dibiarkan selama bertahun-tahun, sehingga dampak dari kebijakan itu, negara-negara di sekitarnya seperti ikut terseret dan menanggung berbagai problematika yang menimpa etnis Rohingya.